Denny, kata lain bego, soal imam besar, HRS itu umat yang polos dan lugu, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Geris di channel Metro Politik. Sebuah pesan Ibnu Rushd, jika ingin menguasai sesuatu yang bodoh, bungkus yang batil dengan agama. Sidang HRS makin hangat saja dari waktu ke waktu. Kita seperti sedang melihat perang narasi, play victim dan drama berseri. Menunggu endingnya bakal seperti apa nantinya. Yang menarik, tiap pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari HRS selalu setelahnya muncul beragam spekulasi. HRS seperti menambah beragam permusuhan tiada henti. Setiap kata yang keluar dari mulut HRS menyembur membabi buta, bagai serdadu yang depresi di tengah perang yang belum usai. Semua pihak bakal dihajar, prinsipnya gaspol, remblong, seakan sedang ingin memantik api agar terbakar, tapi justru terbakar sendiri. Jika saja pihak-pihak yang diserang HRS mau melaporkan serangan HRS ke kepolisian tersebut, sudah pasti makin menambah buruk kondisi HRS. Sinetron sidangnya kian panjang saja. Ada satu angle yang menurut saya cukup menarik terkait dengan ucapan jaksa yang mengungkit terkait julukan imam besar yang disandang HRS. Memang sejak semula julukan HRS ini tidak lazim di tanah air. Terlihat absurd, seolah sedang berada di kawasan Timur Tengah saja. Ketika dikonfirmasi masalah itu ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI, oleh MUI dikatakan bahwa julukan itu hanya di dalam organisasi saja. Artinya MUI seperti hendak mengatakan julukan imam besar HRS tidak untuk umat Islam pada umumnya. Akan tetapi sepertinya tidak terima ketika jaksa mengatakan julukan imam besar hanyalah isapan jempol semata. Bahkan HRS berusaha memprovokasi pengikutnya tersebut. Berikut dapat kita baca cara HRS mempengaruhi audiens maupun pengikutnya di bawah ini. Saya sesalkan replik JPU dibuka dengan masalah yang sepele tetapi tidak sepele tersebut, sehingga seluruh replik JPU diisi dan dipenuhi dengan gelora emosi dari persoalan sepele tetapi tidak sepele tersebut, kata Rizik saat bacakan duplik. Hal itu menyusul perkataan jaksa yang menyebut dalam pembukaan replik di halaman 2, jika status Rizik yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka yang sengaja dipanaskan di kalangan masyarakat. Kemudian kalimat pembuka tersebut entah oleh siapa dan dengan maksud apa difoto dari replik JPU dan disebarluaskan via medsos ke para pejabat tinggi negara serta tokoh nasional hingga akhirnya viral dan sampai ke umat Islam di mana-mana, ujarnya. Pasalnya, kata Rizik, terkait sebutan imam besar yang disematkan kepada dirinya pun datang dari masyarakat bukan dirinya sendiri, sehingga dia khawatir apa yang dikatakan jaksa dapat mengundang kemarahan masyarakat. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan, namun saya memahami bahwa ini adalah Romzul Mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai, kata Rizik. Karenanya hinaan JPU terhadap istilah imam besar bukanlah hinaan JPU terhadap diri saya, sehingga saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung apalagi marah. Akan tetapi saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka. Tambahnya, HRS mengatakan yang menjuluki dirinya imam besar datang dari umat yang polos dan lugu. Lain halnya dengan pegiat media sosial Denny Siregar, pemilihan kata-kata yang halus pengganti bego, kata Denny di akun Instagramnya. Jika dikaji secara lebih mendalam barangkali ada benarnya. Polos dan lugu itu jika mendapat informasi yang tepat jatuhnya bego, bahkan tidak hanya bego tapi bahlul sundul langit. Mengingat ulama-ulama besar di negara kita ini ada ribuan ulama, bahkan yang memiliki organisasi hingga puluhan juta pengikut saja tidak silau dengan julukan semacam itu. Dan yang terdengar semakin absurd adalah pernyataan HRS yang mengatakan kalau julukan itu bagi dia berlebihan. Sudah tahu berlebihan lalu mengapa tidak melarangnya, tapi justru menikmatinya dengan alasan rasa kasih sayang. Atau dengan kata lain, apakah HRS seperti memanfaatkan umat yang polos dan lugu atau bego untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya? Jadi tidak heran jika banyak pihak menjual agama demi jalan meraih kepentingan dan sebagai jalan sebuah kekuasaan. Seperti kalimat pembuka pada paragraf awal. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Novel ancam jaksa HRS bisa kumpulkan 13 juta umat. Netizen bahlul pada ngumpul. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Geris di channel Metro Politik.
Ini artikel recehan tapi asik buat bahan untuk menghibur otak dan benak yang mungkin butuh disegarkan atau malah sebaliknya setelah membaca justru pusing luar biasa? Baik, langsung saja. Persaudaraan Alumni atau PA212 mengaku tidak punya kekuatan untuk membendung massa yang ingin datang di sidang putusan atau vonis Habib Rizik Syihab atau HRS atas perkara hasil swab tes COVID-19 Rumah Sakit Umi Bogor. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen PA212, Ustadz Novel Bamukmin, meneruskan yang disampaikan Habib Rizik di dalam duplik terkait pernyataan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU di dalam repliknya yang dianggap memicu kemarahan para pecinta Habib Rizik. Jelas, Jaksa sangat gagal paham menyampaikan tantangan yang sudah jelas di depan mata. Mulai aksi bela Islam 212 sampai penyambutan HRS di bandara, juga di Megamendung menjadi jutaan lautan manusia sudah menjadi bukti kecintaan umat Islam di Indonesia dan menjadi fenomena di dunia walau corona sekalipun melanda, ujar Novel. Tidak paham yang dimaksud oleh Novel Bamukmin ini umat Islam yang mana. Selalu membawa-bawa dan mengatasnamakan umat Islam setiap perkara dan setiap aksi-aksinya. Dan yang paling menggelikan soal Jaksa dan seluruh masyarakat Indonesia ini apa dianggap bodoh semua. Novel pun meminta Jaksa untuk mencari siapa sosok di dunia ini yang punya magnet dahsyat seperti Habib Rizik yang bisa mengumpulkan jutaan manusia berkali-kali katanya. Coba baca baik-baik pernyataan Novel Bamukmin di bawah ini. Dan selama dunia diciptakan juga manusia diciptakan dengan izin Allah, pengaruh HRS bisa mengumpulkan 7 juta lebih. Bahkan pada 212 tahun 2012 sampai 13 juta manusia, by Novel Bamukmin. Makanya atas pernyataan Novel Bamukmin tersebut ada netizen yang nyeletuk, itu Bahlul pada ngumpul. Entah kalimat apa yang kiranya yang pantas untuk mewakili pernyataan Novel Bamukmin di atas. Pantas saja kumpulan alumni ini mudah digiring. Jadi ingat bebek potong yang berbaris rapi pulang ke kandang usai dilepas di tengah sawah. Cukup dengan sebatang kayu panjang, si tuan dapat menuntun kumpulan bebek. Kwek, kwek, kwek. Suara khasnya riuh rendah saling bersahutan. Menunggu dieksekusi satu persatu jadi hidangan lezat. Novel Bamukmin seolah sedang bangun narasi dan mengancam pihak aparat sehingga Novel mengaku PA212 tidak mempunyai kekuatan untuk membendung massa pencinta Habib Rizik yang bisa saja hadir di sidang vonis nanti. Dan kata-katanya, kami dari PA212 tidak punya kekuatan membendung massa pencinta IB, Imam Besar HRS, yang bisa saja hadir pada sidang putusan vonis nanti. Karena memang Jaksa telah melakukan provokasi terhadap umat Islam khususnya pecinta IB HRS, jelasnya. Dan kalau terjadi kerumunan, Jaksa harus ditangkap dan diproses hukum hari itu juga karena telah menyebabkan kerumunan justru di saat pandemi mulai meninggi kembali. Pungkas Novel. Sungguh sebuah pernyataan yang menggelikan, seolah hukum itu di bawah kendali mereka. Sebuah cara-cara yang sudah biasa mereka pertontonkan. Satu sisi mengatakan tidak kuasa membendung. Memangnya kita semua anak PAUD, para cheerleaders yang biasa jadi penggembira di jalanan mana berani kumpul jika tidak ada yang mengkoordinir. Mana mau mereka bergerak jika tidak ada amunisi dan logistik, minimal nasi bungkus. Saya rasa sebagian besar rakyat Indonesia ini sudah muak dengan kumpulan badut yang menggunakan agama sebagai atribut. Sebetulnya mereka punya sumbangsi apa pada negara? Selain hora-hore tak jelas, dengan mengangkat bahkan sampai mengkultuskan manusia biasa yang juga doyan chat-chat rindu dan mesranya. Bagi orang waras dan memiliki paradigma terbuka, mereka itu hanya jadi bahan tertawaan di sudut-sudut pos kampling, warung kopi, dan obrolan ringan di teras rumah. Pernyataan-pernyataan tak masuk di akal mereka menjadi bahan olok-olokan, manipulatif dan hiperbola, melebih-lebihkan fakta yang ada dengan tujuan agar mendapat kesan yang luar biasa. Lalu pengikutnya bertepuk dada, padahal kosong tak berguna. Mengumpulkan umat hingga 13 juta di DKI Jakarta, sedang penduduk DKI Jakarta saja 10.560.000 juta jiwa menurut data tahun 2020. Lalu yang ngumpul itu siapa saja sampai 13 juta manusia? Apa pada nggak kerja? Apa yang sudah meninggal ikut dihitung? Balita ikut dihitung? Lansia ikut dihitung? Pocong, genderuwo, kuntilanak, suster ngesot, wewe gombel, gundul pringis, leak, iblis, demi dan seterusnya ikut dihitung dan ngumpul. Silakan pembaca Siward mungkin punya jawaban yang masuk akal. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe.